Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang bagaimana kita bisa mendengar. Nah, setelah kita belajar, diharapkan kita bisa mengetahui bagian-bagian telinga, memahami bagaimana telinga mendengar, memahami bahaya dari suara keras, dan mengetahui pendengaran. Nah, sekarang coba tutup kedua telinga. Apakah kita masih bisa mendengar suara dengan jelas? Kemudian bandingkan saat kita tidak menutup telinga. Apakah kita bisa mendengar dengan suara jelas? Kita semua tentunya tahu, kita bisa mendengar bunyi berkat organ tubuh yang disebut telinga. Ya, telinga berperan sebagai alat pendengaran. Bagaimana sebenarnya telinga kita bisa bekerja? Mari kita pelajari bersama-sama. Telinga adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai organ pendengaran. Tugas utama telinga adalah menangkap gelombang bunyi dan mengirimkannya ke otak. Nah, sekarang mari kita pelajari dan kenali bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga dikelompokkan menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sangurdi, dan saluran semiskular. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri dari syaraf pendengaran, rumah siput atau koklea, dan saluran Eustachius. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana telinga kita mendengar. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Yang kedua, daun telinga menangkap gelombang bunyi. Yang ketiga, gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Yang keempat, gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Yang kelima, getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Yang keenam, gerakan tulang pendengaran menggetarkan cairan di dalam rumah siput dan kemudian mengirim sinyal ke syaraf pendengaran. Dan yang terakhir, syaraf pendengaran meneruskan sinyal bunyi ke otak. Nah, di otak inilah nanti akan diterjemahkan tentang bunyi apa sebenarnya yang terdengar. Kalau kita buat dalam bentuk skema, bagaimana telinga mendengar bisa tampak pada skema berikut. Bunyi, daun telinga menangkap bunyi, saluran telinga, gendang telinga bergetar, tulang pendengaran bergerak, cairan rumah siput bergetar, syaraf pendengaran, dan otak. Nah, sekarang bolehkah kita mendengar suara yang keras? Apa sih bahayanya dari suara keras itu? Kita biasanya secara otomatis akan menutup telinga kita dengan tangan saat mendengar suara keras. Ini karena suara yang keras membuat telinga kita sakit, bahkan bisa merusak pendengaran dan menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli. Bunyi yang keras atau tidak nyaman didengar bisa disebut polusi suara. Polusi suara dihasilkan oleh suara seperti pengerjaan konstruksi, bangunan, bor, transportasi, mesin gergaji, dan masih banyak lagi. Polusi suara ini jika terus-menerus bisa membuat orang terganggu, stres, marah, dan mengalami gangguan pendengaran.
Nah, berikutnya mari kita pelajari tentang gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dikelompokkan jadi 3. Yang pertama, ketika ada gangguan pada telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Yang kedua, gangguan pada telinga bagian dalam. Dan yang ketiga, pada bagian otak. Gangguan pada telinga luar dan telinga tengah bisa menghambat suara diteruskan ke telinga dalam. Penderita biasanya kesulitan mendengar suara pelan. Bisa terjadi karena ada infeksi pada telinga. Cara mengobatinya yaitu dengan perawatan atau operasi. Gangguan pada telinga dalam ini bisa menghambat suara diteruskan ke otak. Penderita akan kesulitan mendengar suara dengan jelas atau tidak sama sekali. Disebabkan karena faktor keturunan, kecelakaan, atau paparan suara keras. Bisa diatasi dengan menggunakan alat bantu dengar atau menggunakan rumah siput buatan. Berikutnya gangguan pada otak. Ini terjadi karena kerusakan langsung pada syaraf pendengaran. Gangguan ini sulit diatasi karena syaraf tidak dapat meneruskan informasi suara ke otak. Mendengar merupakan suatu sistem yang berkesinambungan. Jika ada gangguan pada salah satu bagian, maka akan berdampak pada keseluruhan sistem pendengaran kita. Manusia telah menciptakan teknologi untuk alat bantu pendengaran, seperti implan koklea. Implan koklea berfungsi sebagai pengganti penangkap bunyi dan langsung meneruskannya ke otak. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana kita bisa mendengar. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Dadah.